Berabad-abad lamanya, saudara-saudara kita di Papua hidup di tengah rimba raya. Berminggu-minggu berjalan di hutan untuk pergi membeli kebutuhan hidup. Sambil memikul belanjaan, mereka harus berjalan kembali pulang. Setelah 40 tahun penantian, akhirnya keadaan ini mulai berubah. Anda berdua adalah peserta dari tim survei kurang lebih 27 atau 28 motor menembus jalan dari Wamena ke Jayapura. Saya merasakan bagaimana besarnya arti jalan ini bagi masyarakat Wamena, baik Wamena maupun Jayapura ya. Jadi jalan ini benar-benar menghubungkan dua kota yang selama ini terpisah. Anda kembali, Anda disambut seperti pahlawan. Karena sejarah dari jalan ini sangat jauh dan sebetulnya mulai diimpikan oleh masyarakat Wamena itu sejak tahun 70-an. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Jalan Trans Wamena Jayapura sebenarnya itu merupakan harapan dan impian yang saya pikir menjadi angan-angan kapan itu bisa terjadi atau bisa jadi kenyataan. Karena memang sejak tahun 74 itu sebenarnya jalan trans ini sudah dirintis Bupati Kabupaten Jayawijaya waktu itu, Pak Andreas Karman dengan tim ekspedisi. Jadi mereka melakukan perjalanan, tapi rupanya perjalanan itu mengikuti alur lintasan pesawat. Jadi jalan lurus. Tapi sayangnya kalau lurus itu, kalau lewat darat, sedikit sulit. Karena kesulitannya Sungai Mambramo di arah itu lebar sungainya sendiri dari antara bibir sungai sebelah kiri dan kanan itu 600 meter lebih. Jadi kalau bangun jembatan ya pasti 1 kilometer. Apa yang diupayakan oleh Pak Bupati Andreas Karma ini disambut dengan baik oleh Pak Gubernur Papua waktu itu, Bapak Akub Sainal. Dan beliau menyampaikan melanjutkan informasi itu ke pusat, ke Pak Presiden Bapak Soeharto waktu itu, dan beliau menanggapi positif, sehingga ada tawaran dari pemerintah Jepang waktu itu untuk membangun, tapi persyaratannya cukup berat juga karena pemerintah Jepang menginginkan memberikan persyaratan bahwa kita bangun tapi 30 km kanan kiri dari badan jalan kami ambil kekayaannya dari dalam tanah sampai ke udara. Jadi rupanya ini menjadi persyaratan yang berat bagi pemerintah Indonesia waktu itu. Akhirnya pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Pak Soeharto memutuskan untuk tidak dan memberikan kesempatan kepada kontraktor atau BUMN milik Indonesia sendiri untuk mengerjakan pekerjaan ini. 1989 ternyata PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya mulai bekerja untuk melaksanakan atau menciptakan impian atau harapan tadi itu. Tapi ternyata mereka tidak mengikuti patok yang telah diletakkan oleh tim ekspedisi waktu tahun 74 itu. Tetapi mereka melakukan survei dengan menggunakan pesawat helikopter untuk mencari rute yang bisa dilalui oleh kendaraan. Yang lebih mudah membangun jalannya gitu ya? Ya, PT Hutama Karya masuk sejak tahun 1989 melanjutkan pekerjaan ini sampai tersambung dengan PT Nindya Karya yang melaksanakan pekerjaan yang sama dari arah Jayapura. Yang berbeda, jadi dari dua ujung. Ya, jadi masing-masing perusahaan ini kontraknya sama rupanya. Jadi kontrak pekerjaan ini masing-masing 10 tahun. 10 tahun harus berakhir. Oke, jadi pada tahun 70-an baru dimulai
surveinya, kemudian tahun 89 dimulai dibangun, 98 berhenti karena krisis ekonomi, ya 98-99 ya, itu berhenti, dan kemudian dibangun kembali setelah jalan tertutup atau lama tidak dipakai dan sebagainya. Jembatan-jembatan kayu yang sementara itu sudah hancur sama sekali, itu dibangun kembali di pemerintahan Pak Jokowi. Saya melewati jalan ini tidak mudah. Puji Tuhan, saya dalam umur 60, hampir 66 ini bisa lewat dengan kondisi jalan yang belum selesai, belum sempurna, tetapi sudah bisa dilalui. Pada saat bersamaan dengan perjalanan kami, itu ada 10 truk yang melakukan perjalanan perdana juga. Saya sempat ngobrol sama supirnya, dan itu perjalanan perdana truk-truk yang bawa semen, bawa segala. Jadi waktu kami keluar waktu itu dilepas secara resmi oleh Sekretaris Daerah Pak Yohanes Walilo, anak, istri, sanak saudara, keluarga mendoakan perjalanan kami. Jadi waktu itu kami jalan diiringi oleh doa dan tetesan air mata. Dan itu sangat membuat kami sangat terharu. Apakah bisa? Karena ini sudah cukup lama dan itu merupakan impian dan harapan yang mungkin bisakah? Ternyata Tuhan mendengar doa kami. Bukti dokumentasi itu kami serahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya, dan juga kami berikan bukti bahwa kami benar-benar tiba di depan kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Kami mengambil sebotol air laut dan pasir laut yang kami serahkan kepada pemerintah daerah. Hebat sekali, hebat sekali. Pada waktu pulang, Anda tiba dari Jayapura setelah ekspedisi survei itu, ibu, bapak yang masih ada, bagaimana rasanya? Oh, disambut sekali, sangat luar biasa. Mereka tuh menangis, orang-orang tua kami. Ini anak kami yang jalan ini punya orang tua itu yang ada, masih sampai sekarang ada. Mereka menangis. Kami pulang itu ditaruh piring, kami injak piring itu, bahwa itu menurut kami itu sangat luar biasa sekali. Ini kamu punya orang tua sudah jalan. Mereka merindukan. Ada orang tua itu yang sekarang masih ada yang sudah pergi, sudah meninggal. Pemberian piring itu menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang penting, tanda penghormatan dari budaya asli Lembah Balin. Kalau piring itu dari daerah pesisir pantai, kalau Lembah Balin itu berupa kalungan noken atau kantung Yang Anda berikan ke saya. Ya, benar sekali. Kami sangat bangga sekali. Kok ada orang luar yang bisa punya punya rasa yang dalam kebersamaan ini, sampai bisa gabung, datang dan melihat jelas dari kata-kata orang bahwa itu melalui media sosial. Itu jalan itu tidak ada di sana, banyak nanti pemalangan, orang hutan, lapa segala macam itu. Tapi sebenarnya Bapak sendiri datang ke sini, kami heran kok Bapak bisa jauh-jauh datang cuma ini, sampai ya yang Bapak alami jalan itu. Karena saya orang gila. Sangat luar biasa. Bapak jalan sekitar 9 sampai 10 jam melalui jalan yang gunung-gunung ini, tapi bisa. Harus Itu bisa. sangat luar biasa. Kami yang jalan itu ini, tapi melihat Bapak, wah, ini orang yang kita tidak bayangkan sebenarnya. Tidak bayangkan sekali. Maksudnya nggak bayangkan? Bahwa ada Bapak yang Sudah tua seperti iya, ini. umur sudah ini, dengan saya Bapak bedanya 20 tahun lebih. Kok bisa jalan sampai ke sini? Ya
puji Tuhan sebenarnya Tuhan. Amin. Dengan seperti begini kami berharap penuh masyarakat yang ada di pegunungan ini, Bapak tolong sampaikan ke sana bahwa memang benar-benar jalan ini ada. Melalui rute yang Bapak sudah janjikan ini, jalan ini ada dan sudah saya lewati. Maksudnya Bapak sudah lewati. Terima kasih banyak sekali untuk Pak Joko Widodo atas perkasa beliau untuk membangun infrastruktur di Papua.